Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita nyanyikan Tuhan Pasti Sanggup. Meskipun kami tidak berkumpul secara langsung Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan hadir di setiap kami, masing-masing kami di rumah. Tuhan, setelah kami memuji, memuliakan nama Tuhan, Kau yang berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat merasakan kasih Tuhan, agar kami dapat merasakan kebahagiaan yang Tuhan berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik masih semangat kan? Kita sedikit berolahraga ya. Kita nyanyikan lagu Berjalan
adik-adik. Nah, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu sebuah pujian bagaikan bejana siang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Pasti semoga masih sehat dan masih fit semua ya. Nah, ketemu lagi bareng Koko. Tadi kan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Koko akan membawakan sedikit tentang firman Tuhan yang berjudul tempat duduk kehormatan. Nah, cerita ini tuh diambil dari Alkitab di Lukas 14 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Nanti adik-adik bisa baca dan bisa lihat ceritanya. Nah, Koko akan ceritakan sedikit untuk adik-adik. Nah, jadi pada suatu hari di hari Sabat, Tuhan Yesus diundang oleh tuan rumah, oleh orang Farisi pada saat itu untuk datang ke sebuah jamuan. Nah, siapa sih orang Farisi? Nah, orang Farisi adalah pemuka agama atau orang-orang yang beragama dan terkemuka pada saat itu. Nah, pada saat di jamuan tersebut,
Tuhan Yesus melihat bahwa tamu-tamu undangan di sana itu saling berebutan untuk dapat duduk dekat dengan kepala meja di jamuan tersebut. Nah, kenapa sih orang-orang pada berebut untuk dapat duduk di dekat kepala meja tersebut? Nah, karena menurut orang-orang zaman dahulu bahwa orang-orang yang duduk dekat kepala meja tersebut dianggap orang-orang yang istimewa. Nah, jadi tamu-tamu tersebut berebutan untuk dapat duduk agar dianggap sebagai orang yang istimewa. Tetapi Tuhan Yesus yang melihat hal tersebut itu merasa bahwa orang-orang yang berebut tersebut adalah orang-orang yang istimewa. Nah, bahkan Tuhan Yesus melihat bahwa orang-orang tersebut tidak pantas untuk saling berebutan. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus menegur orang-orang tersebut dan menceritakan sebuah cerita bahwa jadi ada orang-orang kata-kata sederhana seperti itu aja nggak bisa, udah mulai. Satu dua. Nah, kok lanjutkan ya ceritanya. Nah, Tuhan Yesus merasa bahwa orang-orang yang saling berebutan untuk duduk di tempat kehormatan itu tidak bijaksana. Oleh sebab itu, Tuhan menceritakan sebuah cerita agar memperlihatkan kenapa mereka tidak bijaksana. Nah, jadi Tuhan Yesus berkata bahwa ketika kalian diundang ke sebuah pesta atau pesta perkawinan, janganlah kalian saling berebut untuk dapat duduk di tempat kehormatan, tetapi puaskanlah diri kalian untuk dapat duduk di tempat biasa. Nah, tapi kalau kalian memaksa untuk duduk di tempat kehormatan, mungkin saja kalian akan diusir oleh tuan rumah tersebut, karena bisa jadi tuan rumah tersebut sudah mengundang orang yang istimewa untuk dapat duduk di tempat kehormatan tersebut. Maka, nah, bisa adik-adik bayangkan kan kalau adik-adik datang tuh di sebuah pesta terus tiba-tiba adik-adik diusir. Nah, pasti bakal merasa malu banget kan. Nah, tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa ketika kalian diundang, duduklah sebisa mungkin di tempat yang paling belakang atau tempat yang biasa saja. Karena mungkin ketika adik-adik atau orang tersebut duduk di tempat biasa, tuan rumah tersebut akan melihat kalian dan akan memanggil kalian, "Hei sahabat, kemarilah, karena kamu adalah orang yang istimewa." Nah, secara tidak langsung bahwa orang tersebut yang duduk tadi di belakang itu diberikan secara cuma-cuma untuk dapat duduk di tempat kehormatan tanpa saling berebut. Nah, dari cerita tersebut Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa kita sebisa mungkin bahwa untuk dapat terlebih dahulu menghormati orang lain, berilah kesempatan kepada orang lain, dan janganlah meninggikan diri sendiri, karena orang yang meninggikan diri sendiri mungkin akan direndahkan, dan orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Nah, kalau ada satu lagi cerita nih tentang dua sahabat, yaitu yang pertama Alan dan Jimmy. Nah, Alan dan Jimmy ini akan pergi ke sekolah menggunakan bis sekolah. Nah, saat mereka menunggu bis sekolah, mereka membuat janji mereka akan duduk di belakang supir bis tersebut. Nah, ketika mereka sudah menunggu dan bis datang, saat mereka naik, tiba-tiba ada orang temannya Jimmy dan Alan itu berlari dan menyerobot, kemudian duduk di bis di kursi paling belakangnya supir. Nah, kemudian Alan dan Jimmy ini marah dan berkata, "Itu tempat duduk kami, pergilah." Kemudian tiga orang tersebut, Alan, Jimmy dan temannya Alan, Jimmy ini saling berantem, berebut. Kemudian pas supir tersebut melihat hal tersebut dan mengusir mereka bertiga, karena tempat duduk tersebut sudah ada yang akan menempati. Nah, begitu mereka pergi, mereka melihat bahwa kursi-kursi sudah penuh. Kemudian mereka pindah ke kursi paling belakang. Nah, kemudian setelah selesai, mereka turun dari bis tersebut. Kemudian mereka melihat ada seorang ibu yang sedang memasak ayam goreng. Nah, seorang ibu tersebut mengangkat ayam gorengnya dan
menaruh ayam-ayam itu di sebuah piring. Nah, kemudian Alan dan Jimmy ini berlari ke piring tersebut dan mengambil ayam goreng tersebut. Alan dan Jimmy memilih ayam yang paling besar. Nah, ketika Alan dan Jimmy memakan ayam itu, ternyata ayam tersebut belum sepenuhnya matang. Nah, kemudian ibu tersebut berkata, oh mungkin karena ayam ini terlalu besar, jadi memasaknya tidak cukup lama. Cobalah ayam yang paling kecil. Nah, ternyata saat dicoba ayam yang paling kecil, ayam tersebut terasa enak karena sudah matang. Nah, Alan dan Jimmy ini pun merasa bahwa ternyata sesuatu yang menurut kita lebih enak, lebih besar, itu tidak selamanya yang terbaik. Karena terkadang sesuatu yang sederhana dan biasa saja itu adalah yang terbaik yang dapat kita rasakan. Nah, kembali ke cerita tadi orang Farisi, bahwa Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa kita harus selalu bisa untuk tidak meninggikan diri kita sendiri, bahkan mengalah untuk orang lain. Karena di mata Tuhan bahwa orang-orang yang merendahkan dirinya di bawah kakinya, tidak meninggikan diri, adalah orang-orang yang spesial dan istimewa. Pasti adik-adik mau kan untuk merasa istimewa dan spesial di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar untuk dapat tidak meninggikan diri kita sendiri, seperti sombong, terus suka berkata tidak benar, untuk agar orang lain merasa bahwa kita yang paling istimewa. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar untuk dapat selalu mendahulukan orang lain dan tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami agar kami semua dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami belajar bahwa pagi hari ini kami diajar untuk dapat tidak meninggikan diri kami sendiri, agar kami dapat mendahulukan kepentingan orang lain Tuhan, tidak egois terhadap diri kami sendiri, melainkan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan agar firman Tuhan ini dapat menjadi rema di hati kami masing-masing. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita kan tadi sudah berdoa nih. Nah, sebelum selesai ibadah pada pagi hari ini, Koko mau kasih adik-adik sedikit tentang firman Tuhan. Itu di Lukas 9 ayat 28 yang berbunyi, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Nah, jadi adik-adik bisa baca ya. Nah, terima kasih sudah ibadah pada pagi hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah.